Sudah malam pertama tuh, malam dia meninggal, bukan besoknya, besok udah malam kedua. Ya kan? Nah, tapi kalau seandainya meninggal siang, berarti malamnya malam pertama. Ya, nggak usah dihubungin dengan tahlilan malam ketiga ketujuh ya. Kenapa? Yang nggak pas 37 juga boleh. Kenapa? Emang nggak ada keharusan. Salah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Undangannya tahlilan hari malam ketiga, malam keempat, nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Emang nggak diatur gitu ya. Itu hanya masalah teknis, bukan masalah hukum. Ya, bukan masalah hukum, cuma masalah teknis. Orang undang tanggal berapa? Ya, terserah tanggal berapa. Nama orang undang kapan seperti kapan bisa, jangan gitu ya. Jadi nggak ada keharusan, nggak ada keharusan tanggal sekian. Yang mau undang tanggal 7, tanggal 10, tanggal berapa itu terserah. Namanya juga orang undang doain orang mati kan gitu kan. Tanggal berapa itu nggak ada keharusan. Tapi yang berkaitan dengan hukum adalah masa iddah. Nah, ini penting. Penting ya masa iddah. Kenapa? Karena terkait dengan hukum. Apa hukum diantaranya? Pertama tadi, dia tidak boleh menikah selama masa iddah. Yang kedua apa? Tidak boleh keluar rumah selama masih masa iddah. Ya. Nah memang dalam bab tentang ditinggal mati, Allah nggak menyebutkan tentang tempat tinggal. Beda dengan bicara tentang talak. Di surat At-Talaq itu disebutkan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di tempat yang biasa kamu tinggal. Jadi kalau dalam perceraian nanti detailnya di surat At-Talaq. Jadi kalau seorang suami menceraikan istrinya itu enggak boleh diusir. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan kamu keluarkan wanita yang kamu ceraikan dari rumahnya dan dia juga enggak boleh keluar. Di situ ditalak, di situ ditinggal, enggak boleh keluar. Kalau kita cerai malah kabur ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diusir, enggak boleh juga. Nanti kita bahas di surat At-Talaq. Kita lagi bahas orang yang lagi mati sekarang. Nah, kalau yang meninggal dunia memang nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Ya kan? Nah, tidak keluar rumah itu disebut dengan ihdad, termasuk tidak bersolek. Nanti kita sebutkan di sini. Al-ihdad huwa al-imtina' 'an zinati wa lubsil masbuqil jamili wa tibi wa nahwi. Ihdad ya kalau kita bilang berkabung adalah tidak memakai perhiasan, tidak memakai pakaian yang menarik, tidak pakai wangi-wangian. Jadi kalau tadi itu jangan yang menarik kayak bawa kondangan gitu ya, nggak pakai perhiasan, nggak pakai wangi-wangian, itu namanya ihdad. Nah ini hukumnya wajib. Ya, yang menjelaskan bukan Al-Quran, karena Al-Quran memang nggak ada. Sini katakan, walaysa fi lafzil iddati fi kitabillahi ma yadullu 'ala al-iddad. Ya, memang tidak ada lafaz tentang iddah pada Al-Quran yang menunjukkan tentang ihdad, nggak ada. Yang ada, fabayyanati sunnatu jami'a dzalika, sunnah yang menjelaskannya. Ya, begitu. Oke, nanti akan kita bacakan hadisnya. Ini pendapat ya mayoritas ulama yang mengatakan ihdad. Adapun yang mengatakan sebaliknya, yang mengatakan yang dimaksud dengan ihdad hanya tidak menikah, tapi tetap boleh bersolek, berhias, berdandan, berwangian, itu pendapat yang bertentangan dengan sunnah. Ya, nanti kita jelaskan hadisnya. Nah, ini diantara hadisnya nih. Nabi berkata kepada seorang wanita yang bernama Furai'ah binti Malik bin Sinan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nabi berkata kepada wanita tersebut, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Ya. Umkuthi, menetaplah fi baitiki di rumahmu hatta yablughal kitabu ajalah, sampai masa iddahnya berakhir. Qalat, wanita ini berkata, fa'tadadtu fihi arba'ata asyurin wa asyra. Lalu aku menjalani masa iddah di rumah tersebut selama 4 bulan 10 malam.
Ya. Hadis ini katakan hadza hadisun ma'rufun masyhurun 'inda ulama al-Hijaz wal Iraq annal mutafa an zawjuha alayya an tahtadda fi baitiha wa la takhruju anhu. Ini pendapat yang sudah dikenal dan masyhur di kalangan ulama Hijaz. Hijaz itu berarti jazirah Arab ya. Wal Iraq ya. Bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menjalani masa iddah di rumahnya dan tidak keluar. Ya. Ini juga pendapat ulama Mesir, ulama Syam, ulama Irak. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan tidak wajib menjalani masa iddah di rumahnya, itu pendapat yang lemah. Ya. Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Memang di Al-Quran tidak disebutkan, betul. Al-Quran tidak menyebutkan tentang harus menetap di rumah. Tapi hadis yang sahih ya, menyebutkannya. Ya. Nah ini pernah juga kejadian, ya. Di sini disebutkan Ummu Kulthum, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, ketika meninggal suaminya yaitu Thalha bin Ubaidillah, oleh Aisyah diajak pergi ke Mekah untuk umrah. Ya. Nah, lalu para sahabat ya menegurnya dan mengecamnya. Ya. Nah, bahkan Umar bin Khattab yaruddul mutawaffa anhunna azwajahunna minal baida yamna'unna al-hajj. Bahkan Umar bin Khattab jika dia mengetahui ada wanita yang sedang masa iddah lalu berangkat pergi haji, itu diambil dan disuruh pulang. Ya, disuruh pulang. Ya, begitu. Sudah berangkat suruh pulang. Sudah berangkat suruh pulang. Ya. Maka di sini katakan fala yajuz la an takhruja fi hajjin wala umratin hatta tanqadi iddatuha. Ya. Maka dia tidak boleh keluar dari rumahnya baik untuk haji ataupun umrah sampai iddahnya habis. Wa qala Malik turaddu ma lam yuhrim. Disuruh pulang kalau belum berihram. Nah, kalau udah berihram berarti lanjut dah. Nah, kan gitu. Kalau udah berihram ya lanjut udah berihram gitu. Tapi kalau belum berihram suruh pulang. Jadi memang pernah ya seorang wanita nanya ke saya, Ustaz, ini tahun kita dapat jadwal haji. Kita lagi ngurus-ngurus, suami meninggal. Kalau saya jalan ini masih masa iddah, gimana Ustaz? Lanjut apa enggak? Gitu. Saya bilang tunggu ya, saya buka dulu kitab-kitabnya. Ternyata dari mazhab yang 4 semua sepakat enggak boleh berangkat haji. Bahkan sebagian mengatakan kalau sudah berangkat disuruh pulang. Cuma mazhab Maliki gampangan. Kalau belum ihram, kalau udah ihram lanjut. Contohnya gimana? Udah jalan, ternyata dapat berita suaminya meninggal. Begitu maksudnya. Tapi kalau misalkan belum jalan dan meninggal ya tidak keluar. Ini kan konteksnya zaman dulu orang haji perjalanannya lama. Nah kalau sekarang kan perjalanan cuma setengah hari, 1 hari, ya kan? Gitu. Nah kalau dulu kan naik laut dari Jakarta sampai Jeddah sebulan di laut doang. Bisa jadi udah berangkat di tengah jalan dapat berita suaminya meninggal, pulang. Kan bisa terjadi seperti itu. Nah ini kan belum berangkat saya bilang. Kalau berangkat ya udah jangan berangkat karena emang saya nggak menemukan yang membolehkan. Nah, kalau saya menemukan ada yang membolehkan pasti saya bilang boleh. Gitu. Akhirnya saya sampaikan ke teman saya yang di Kemenag yang urusan haji. Bisa nggak dibikin kebijakan wanita-wanita yang gagal berangkat haji tahun ini karena masa iddah dipastikan tahun depan berangkat. Kalau begitu kan jadi masalah kan? Kan jadi masalah kan so kita udah 10 tahun nungguin nggak jadi jualan. Nah kan begitu kadang. Ya kan? Udah 10 tahun nungguin nggak jadi jalan. Ya, kalau yang meninggal apa nama ya. Jadi kalau misalkan iddahnya udah lewat sih nggak apa-apa. Ini kalau masih masa iddah. Ya.
idza kana az-zawju yamliku raqabatal maskani fa inna lizaujati al-iddatu bihi. Jika suami memiliki rumah, jadi rumah itu punya dia, maka sang istri menjalani masa iddah di rumah tersebut. Ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, umumnya kan yang meninggal, yang punya rumah, nah berarti istrinya menjalani masa iddah di rumah tersebut. Nah, bagaimana seandainya rumah tersebut ingin dijual oleh ahli waris? Ahli waris nggak sabaran, emaknya lagi masa iddah, anak-anaknya mau jual. Boleh nggak? Secara hukum boleh, tapi dengan syarat minta sama pembeli rumahnya diserah terimakan setelah iddahnya habis. Gitu ya. Ya kalau ketemu pembeli harga pas, gitu ya. Harga cocok, ya udah jadi. Cuma serah terimanya nanti ya kalau ibu saya iddahnya udah habis. Nah, begitu. Kenapa? Li'annaha ahaqqu bisukna minal ghurama. Karena wanita ini lebih berhak untuk tinggal di rumah tersebut daripada orang lain. Gitu ya. Ya kan terkadang mau nggak mau dijual. Kenapa? Ya cuma sepotong. Mau dipecah di mana rumah cuma 100 meter, anaknya 4. Ya kan? Nah kalau rumahnya 400 meter dipotong 4 masih gede dapatnya ya. Nah cuma 100 meter dipotong 4 berapa? Mau nggak mau jual kan? Begitu bagiin kan gitu. Nah ketemu pembeli kebetulan cocok harganya cakep. Gimana jual nggak? Jual. Tapi ada kesepakatan serah terimanya ke pembeli setelah masa iddahnya habis. Clear ya? Jelas ya? Jadi begitu. Boleh dijual, tapi dengan syarat serah terima rumahnya setelah masa iddah. Nah, syarat seperti ini dalam jual beli boleh. Kalau pembeli setuju, boleh. Nggak setuju, ya udah nggak dibeli, gitu aja, dijual gitu aja. Ya, jadi nggak boleh, tetap harus ditempati oleh sang istri tadi. Kenapa tadi? Li'annaha ahaqqu bisukna minal ghurama. Karena dia, wanita ini, yaitu yang ditinggal mati oleh suaminya, lebih berhak terhadap tempat tinggal tersebut daripada orang lain. Nah, tapi ada pendapat lain yang mengatakan al-bai'u fasidun, kalau dijual, jual belinya fasid, rusak, nggak sah. Kenapa? Di anak fatartabu fatamtadu iddatuha. Karena bisa jadi ini perempuan ragu iddahnya udah habis belum ya. Akhirnya jadi manjang masa iddahnya. Ya sebenarnya ini konteks zaman dulu ya, zaman sekarang mah insya Allah nggak ragu lagi. Orang sekampung tahu kapan matinya. Ya kan? Sekampung tahu si fulan meninggal tanggal berapa. Gitu ya. Nggak ragu lagi dah. Belum lagi kita dicatat, dilapor ke kelurahan, nah tahu Anda meninggal tanggal berapa. Udah nggak ragu lagi kalau zaman sekarang. Mungkin sang ibu lupa, bisa jadi. Tapi catatan kapan meninggal itu sudah mudah untuk diketahui. Gitu. Berarti ini alasan seperti ini untuk saat ini sudah tidak ya relevan lagi. Kesimpulannya tetap boleh dijual tapi dengan syarat ya serah terima rumahnya setelah masa iddahnya habis. Nah, kalau seandainya pembeli keberatan, ya udah batalin. Nah, gitu. Yang saya katakan, lil mushtari al khiyar fi fasil bai' aw indaihi. Pembeli punya hak pilih untuk membatalkan jual beli atau melanjutkan. Wala yarji' bisain, tapi dia tidak boleh minta ganti rugi. Kenapa? Li annahu dakhala 'ala iddatil mu'tada. Karena ini masa iddah yang sudah umum diketahui. Ya. Bisa jelas ya. Ini kalau rumahnya milik suami. Nah kalau ngontrak gimana?
Nah, cuma punya hak tinggal, tapi nggak punya hak milik. Fa'in kana li zauji sukna duna raqabah fal hasukna fi muddatil iddah. Kalau suami hanya punya hak tinggal tapi tidak punya hak milik, maka wanita ini boleh tinggal selama masa iddah. Ya. Berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dan Syafi'i. Nah, Nabi mengatakan kepada Furai'ah, ya, kepada Furai'ah tadi ya, umkuti fi baitiki. Padahal Nabi tahu bahwasanya rumah tersebut bukan punya sang suami. Wa qad alima anna zawja la yamliku uqbatal maskan. Nabi tahu bahwasanya suaminya Furai'ah itu tidak memiliki rumah tersebut. Tapi Nabi tetap menyuruh wanita tadi tetap tinggal di rumah. Kisah yang lainnya ya ada juga ya dari Az-Zuhri yang menceritakan ya, bahwasanya Qurai'ah itu cerita kepada Nabi suaminya dia terbunuh dalam peperangan ya dan meninggalkan rumah yang bukan rumahnya. Lalu wanita ini minta izin. Ya, jadi kalau seandainya memang rumah itu katakanlah kalau zaman kita sekarang kontrak ya. Tapi kalau kontrak bayar sih ya punya rumah mah sama dibayar menyantai aja kan gitu ya. Ya kan gitu. Ya selama dibayar sih itu nggak bakal masalah kan gitu kan. Begitu. Ini kan yang jadi masalah kalau numpang. Numpang. Misalkan numpang di mertua. Suaminya meninggal masih tetap di mertua kagak enak kan gitu. Nah, rumah mertua bukan rumah dia. Nah, ini tetap ya, ini perempuan tetap menjalani masa idah di rumah itu, maka yang lain harus membantunya. Ya, ya. Itu untuk batasan nggak boleh keluar itu bagaimana? Karena mungkin ada orang yang dia itu kerja. Ya nanti ada. Ya nanti ada penjelasannya. Ya. Belum ini masih judul besar ya belum diperinci. Ya belum disuntik ya gitu. Nah, tadi kan dikatakan idza kana qad addal kira. Kalau memang rumah itu dia sudah membayar sewanya. Wa amma idza kana lam yu'addil kira. Nah, kalau seandainya dia belum bayar uang sewanya, fa innahu la sukna laha fi malil mayyit wa in kana musiran. Nah, boleh enggak ya perempuan ini menggunakan uang yang ditinggal oleh almarhum untuk menyewa rumah tersebut? Ya, jawabannya bisa kata la suknalaha, nggak bisa. Li anna haqqa innama ta'allaq bima yamliku minas sukna milkan taman. Karena hak dia untuk tinggal di rumah suami itu kalau kepemilikannya penuh. Wa ma lam yankun iwadahu lam yamliku milkan taman. Nah, karena suaminya itu belum bayar sewa, maka dia belum bisa memiliki penuh. Ya. Nah, wala haqqa fi dzalika lizaujati illa bil miras duna sukna. Nah, itu artinya apa? Artinya sang istri tetap tinggal di situ tapi bayar uang sewanya dengan harta warisan yang menjadi hak si istri. Begitu. Jadi begini ceritanya. Perintah untuk tetap tinggal di rumah tempat mereka hidup bersama. Perintah tersebut ditujukan kepada istri. Beda dengan talak. Kalau talak, Allah perintahkan kepada suami untuk menyediakan tempat tinggal. Saya ulangi lagi nih. Ya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya,
Allah memerintahkan dia untuk tetap di rumah. Berarti yang diperintahkan siapa? Sang istri. Allah tidak perintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal buat istri yang ditinggal. Berarti suami tidak kena beban dalam hal ini. Beda dengan talak. Dalam talak Allah perintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal. Askinuhunna. Tempat tinggalkanlah atau berikanlah tempat tinggal kepada istri di mana kamu biasa tinggal. Maka yang berkewajiban suami. Nah, makanya karena dalam kasus meninggal dunia yang memikul beban kewajiban adalah istri. Jika suami tidak meninggalkan rumah karena sebelumnya ngontrak dan belum dibayar, maka sang istri tetap tinggal di rumah tersebut dengan menyewa, tapi menyewanya dengan uang istri, bukan dengan uang yang ditinggalkan suami. Kenapa? Karena bukan kewajiban suami, tapi kewajiban istri. Ya, misalkan nih, suaminya meninggal, ada duitnya, di tabungan kah, di manakah, gitu kan? Pakai duit itu boleh nggak? Boleh, tapi sebatas hak istri dari bagian warisannya. Paham seperti ini ya? Bukan pakai dari, jadi sang istri itu nggak bebas pakai semua duit peninggalan suami, nggak bebas. Nah, yang begini ini banyak yang nggak paham nih, karena saya pernah menyaksikan langsung. Suaminya meninggal, semua harta suami ibu yang kuasai. Enggak. Kenapa? Kan ahli waris bukan dia doang. Ada anak ahli waris juga. Bisa jadi ayah ibunya almarhum juga masih hidup. Berarti kan punya hak kan? Nah, jadi jangan dia sendiri nguasain, dikuasain semuanya. Semua dikuasain. Duit dalam kontrakan dia nguasain, dia pegang semua, dia pakai semua. Nggak boleh. Gitu ya? Apalagi kalau seandainya almarhum yang meninggal masih punya ayah atau ibu. Berarti kan ibunya punya hak waris tuh. Nah, berarti nggak bisa dikuasain semuanya. Makanya dalam Islam tuh kalau ada orang meninggal, secepat mungkin masalah warisan tuh diurus. Jangan nanti-nanti. Kenapa? Karena akan menyebabkan sebagian dari ahli waris memakan harta warisan lebih dari haknya. Ada begitu orang yang bersangkutan ngadu ke saya, cerita begitu. Semua dikontrakan ibu yang pegang. Gitu. Ya kan? Yang tinggal serumah sama ibu mah enak. Ya kan? Yang tinggal serumah sama ibu enak. Kenapa? Ya semua kebutuhan rumah pakai duit yang di tangan ibu. Bayar listrik pakai duit gitu. Ya kan? Dibeli TV baru yang cakep, dibeli kulkas baru yang cakep. Nah, kita yang udah nggak serumah, yang tinggal ngontrak, dibagi sih, saat dibagi yang dikasih. Cuma kan nggak pakai hitungan warisan baginya. Ngadu ke saya begitu ya. Ngadu doang sama ngapain? Ngadu doang. Emang sama ngapain? Mau datangin si ibu kan kita mungkin kan. Paling saya jelasin aja ya, emang seperti itu salah. Gitu. Ibu boleh megang, tapi menguasai enggak. Kenapa? Karena ahli warisnya bukan hanya di dia. Gitu ya. Hati-hati ya. Sebaliknya juga ada. Ini suami istrinya meninggal. Emasnya banyak. Dipakai buat kawin lagi. Ya kan? Boleh nggak? Boleh, tapi sebatas hak dia aja sebagai suami. Jangan semuanya. Kan ahli waris bukan dia doang. Ya kan? Ada anak yang jadi ahli waris. Bisa jadi itu istri masih punya ayah dan ibu. Ya kan? Semuanya pakai buat kawin lagi. Kawin lagi ini boleh, boleh banget. Pakai emas ya? Boleh juga, cuma enggak semuanya. Gitu.
sebatas yang menjadi haknya. Tuh begitu. Dihitung dah. Nah kalau orang yang ngerti hukum, walaupun itu anaknya, tapi dia tahu itu hak dia, Allah yang kasih, tetap diakui ini harta kalian, peninggalan bapak kalian. Kasih tahu, gitu ya. Nah karena kalian pada masih sekolah, belum pada mandiri, ibu tanggung ini, nah kan cakep begitu, ya kan? Ibu investasiin ya, biar nanti pada waktunya kalian butuh duit udah nambah duitnya, nah kan begitu bagus, ya kan? Tetap hak miliknya masing-masing, nggak ada yang diambil, ya kan? Malah berkembang. Nah itu yang benar begitu, bukan dimakan sesuai dengan kehendaknya. Nah termasuk dalam kitab ini yang di sini masalah apa? Masalah nyewa rumah. Padahal kan dibutuh rumah itu buat tinggal di situ karena untuk masa idah. Itu aja nggak boleh pakai harta peninggalan suami selain yang menjadi bagian warisannya. Ya, nah sini dikatakan nih, la haqqa fi dzalika lizaujati illa bil miras. Ya. Jadi wanita ini nggak punya hak dari harta suami kecuali dengan sebab warisan. Berarti sebatas hak dia aja. Nah gimana kalau nggak cukup? Nah itu baru nanti tanggung jawab anak. Nah gitu baru lanjutin ya. Nih ibu kudu tinggal di sini, tapi kudu bayar kontrakan. Ya anaknya lah yang bayar. Yang begitu ya. Begitu. Sedikit saya ke samping. Di kita ini kan banyak iklan tentang asuransi, jaminan hari tua. Kan begitu ya? Orang usia-usia produktif, ayo kita nabung atau kita beli apa istilahnya namanya asuransi, ya kan? Buat jaminan hari tua. Kalau menurut saya, jaminan hari tua yang sesuai dengan ajaran Islam adalah anak yang soleh. Tuh. Artinya apa? Ya kalau orang udah usia istirahat ya, yang nanggung anak-anaknya lah. Jangan lagi mikir nyari duit, jangan lagi mikir wah nggak punya pensiunan, anaknya kemana? Emang usia udah istirahat, emang udah usia nggak, udah harus istirahat, udah harus istirahat. Misalkan udah 60 ya, 60 kan rata-rata emang udah kudu istirahat, 60, kalau 50 mungkin masih gagah ya, masih bisa produktif. Nah kalau udah 60, apalagi 70, ya Allah. Nah itu udah tanggung jawab anak. Nah, berarti kan kalau bapaknya 60, anaknya berapa? Ya paling enggak kan 30. Ya kan? Kalau bapaknya 70, anaknya berapa? Ya paling enggak 40. Masa 40 masih belum mandiri? Tuh anak ngapain aja tidur, udah 40 masih belum mandiri. Udah giliran anak nanggung orang tua. Apalagi anaknya banyak, orang tua kan cuma 2, masih nggak sanggup nanggung rame-rame. Betul kan? Jadi jaminan hari tua yang benar menurut Islam adalah anak yang soleh, bukan harta. Gitu. Sedih saya melihat ada tetangga ada ya Allah. Saya tanya, "Emang bapak anaknya kemana?" Senyum aja dia udah. Ya Allah, itu bapak udah usia juga udah bukan usia kerja, tapi mau nggak mau harus kerja, kerja jadi marbot. Nah umur segitu kerja jadi marbot, emang kuat gulung karpet? Allah, kita mau bantu juga kita bingung. Kecelakaan lagi ya Allah, kecelakaan kerja yang nggak dijamin sama tempat kerja karena nggak didaftarkan asuransi kerja. Aduh, tuh anak kemana? Bapak kasih tahu anak kita dari sekarang begitu. Bapak nggak bakal ngumpulin duit, ya. Karena nanti kalau benar waktunya bapak udah nggak nyari duit, kalian yang wajib nanggung bapak. Begitu. Jangan berpikir ada orang tua, saya nggak mau nyusahin anak. Nggak perlu ngomong begitu, saya nggak mau nyusahin anak.
Kita kasih tahu lu anak harus siap disusahin, gitu ngomongnya. Terang-terangan aja ngomong begitu. Lu anak harus siap disusahin sama orang tua. Harus siap. Kenapa? Nah, lu dari kecil kan lu nyusahin. Abang lu kagak. Ya kan? Coba ada hitung. Sampai umur berapa kamu masih bergantung sama bapak? Tanya. Sampai umur berapa kamu bergantung sama bapak? Sampai nikah aja masih dibiayain sama bapak. Ya kan? Masa giliran sekarang bapak paling umur bapak tinggal 5 tahun 10 tahun gitu nanti. Kalau dihitung-hitung secara duit, kamu keluarin duit buat bapak, enggak setengahnya dari bapak keluarin duit buat kamu. Jauh banget, nah bapak udah tua, makanya emang banyak. Kagak. Bapak udah tua, emang minta jajan? Kagak. Nah iya, ya elah. Masa segitu anak kagak bisa ngurus orang tua, cuma ngasih makan tiap hari. Udah makan udah tinggal dikit, gak banyak makannya. Gak minta jalan-jalan, gak minta baju baru. Ya kan? Nah giliran jadi anak, sampai motor minta. Mbak beli motor dong mbak, dalam motor minta beliin. Didik anak begitu ya, kasih tahu. Ya, kamu harus siap bapak repotin. Gitu. Terang-terang aja ngomong gitu nggak apa-apa. Kamu harus siap kalau terjadi bapak, ya emang bapak mengharap sih sehat-sehat aja ya. Jadi kan repotin gitu ya. Ke kamar mandi sendiri, nggak pakai dituntun. Ya, tentu bapak berharap begitu lebih enak. Kan tetap lebih enak sehat ya, bisa ke masjid gitu ya. Berharap meninggal dunia juga dalam keadaan sehat. Betul. Tapi kan kita nggak tahu takdir ya. Pokoknya kamu harus siap. Nah, begitu juga. Ya, kamu harus siap ngurusin bapak, ngurusin ibu. Begitu. Itu baru namanya asuransi jaminan hari tua. Bukan nabung duit. Kenapa ya? Kita nabung duit, kita mati buat anak lagi. Gitu ya. Jadi dalam ayat ini menjelaskan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tetap di rumahnya. Rumah yang mana? Rumah tempat mereka tinggal bersama. Kalau kebetulan rumahnya milik suami, beres selesai dah. Ya kan? Nah, terus kalau anak-anak pada mau jual, boleh. Tapi serah terimanya kalau sudah tidaknya habis. Gitu ya, begitu. Oke. Nah, kalau ngontrak gimana? Bayar dah. Kalau suaminya belum bayar, ya, kalau si istri punya harta cukup buat bayar sewa, bayar. Kalau enggak, anaknya bantuin. Ya. Nah, nanti perinciannya masih ada lagi panjang nih, nanti kita jelasin karena waktu juga ya. Biar kita pada paham nih hukum Islam seperti ini ya, agar semua kita tahu. Kita tahu, anak kita tahu, istri kita tahu semuanya. Insyaallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita disiplin dengan hukum Allah Ta'ala, insya Allah setiap masalah pasti ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, kalau kita disiplin dengan hukum Allah, insya Allah segala urusan akan menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yunzil lahu ajra. Ini enggak urutannya, saya cuma tong ayat. Ya. Nah, siapa yang disiplin dengan hukum Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Ya, tentu kita belajar hukum Allah Ta'ala dengan niat untuk bisa kita amalkan. Sebelum satu masih ada mau nanya? Nggak ada? Ada, silakan. Si fulan meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, anak istri nggak ada, meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Udah itu aja, ada nggak? Ibunya masih ada nggak? Ibunya yang meninggal masih ada nggak? Ibunya nggak ada. Bapaknya ada nggak? Oke, jadi si fulan yang ada cuma istri dan anak. Anaknya ada laki nggak?
ada laki. Nah, kalau begitu yang menjadi ahli waris istri dan anak-anak udah. Jadi kan ada anak laki selesai sudah. Enggak bagi rata. Bagiannya beda. Istri dapat 1/8, 7/8-nya buat anak-anak dibagi dengan perbandingan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Enggak boleh. Karena itu udah hukum Allah Ta'ala. Ya, begitu. Bagi dulu sesuai dengan bagiannya, dapat sekian. Nah, nanti mau bagi saudara ini silakan. Yang penting serah terima dulu sesuai dengan bagiannya. Udah terima, mau kasih boleh. Ya, mau bagi empoknya, ini saya tambahin buat empok dah, silakan. Ini bagi adiknya, ini boleh. Tapi bagi dulu dengan hukum Islam, terima haknya masing-masing, baru silakan mau bagi boleh. Karena prinsipnya orang bisa memberi apa yang sudah dimiliki. Nah, kan begitu. Ya kalau belum punya dia masih mau dibagi. Ya kan? Terima dulu haknya, baru bagi. Ya. Nah kalau warisan kan terimanya cukup dengan akad, walaupun belum dipecah. Nah, gitu ya. Yang penting kita tahu hak saya 10 meter, hak saya 50 meter, gitu kan. Ya, ini 10 meternya saya bagi empok dah. Boleh silakan. Nah, gitu. Itu caranya ya. Nah, jadi masing-masing tahu dulu haknya berapa, udah selesai dibagi. Yang laki dapat 60 meter, yang perempuan dapat 30 meter. Kata yang laki, ya udah dah, saya udah banyak duit ini yang 60 buat semua. Boleh juga, nggak apa-apa, silakan. Kali aja nah begitu kan. Mungkin dia udah kaya dibanding saudaranya yang lain. Ya kan? Ini hak saya 60 meter, saya kasih kalian semua. Nah, itu diserah terima begitu. Yang penting bagi dulu. Oke? Baik, nanti kalau ada keperluan pertanyaan bisa hubungin saya silakan, atau main ke rumah juga boleh silakan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.